Bursa cawapres ternyata tak kalah heboh dengan bursa capres. Bahkan ada pengamat politik yang berpendapat bahwa cawapres bisa menjadi faktor penentu keberhasilan dalam kontestasi Pilpres 2024. Kang Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil, yang juga Gubernur Jawa Barat, menurut survei dari Litbang Kompas yang dirilis pada akhir Oktober lalu, meraih elektabilitas tertinggi untuk posisi cawapres. Tak heran bila Kang Emil sekarang laris disanding-sandingkan dengan tokoh yang digadang-gadang bakal jadi capres. Masih menurut Litbang Kompas, untuk posisi capres, peraih elektabilitas tertinggi adalah kader PDIP yang juga jadi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sedangkan yang berada di peringkat kedua diduduki oleh Prabowo Subianto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra. Berikutnya pada peringkat ketiga adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang telah dideklarasikan oleh Partai Nasdem sebagai capres. Selain Anies, Prabowo juga sudah dideklarasikan sebagai capres dari Partai Gerindra. Diperkirakan Prabowo akan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Soalnya koalisi Gerindra PKB terlihat semakin kompak karena sudah relatif sering dilakukan pertemuan antar elit kedua partai. Justru nasib Ganjar yang belum jelas, meskipun Ganjar pernah menyatakan siap menjadi capres bila diusung oleh PDIP. Hanya saja PDIP hingga sekarang belum mendeklarasikan siapa capresnya. Keputusan tersebut menjadi hak prerogatif Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri. Kuat dugaan, Megawati masih menimbang-nimbang apakah akan mengusung putrinya sendiri yang juga jadi Ketua DPR, Puan Maharani, atau Ganjar Pranowo. Terlepas dari hal di atas, Kang Emil mulai dihujani pertanyaan oleh para jurnalis. Kalau menurut hati kecil Kang Emil, lebih memilih jadi cawapres dari Anies atau Ganjar. Bukan Kang Emil namanya, jika tak mampu berkelit dengan manis menghadapi pertanyaan serupa itu. Kata Kang Emil, pengantin dalam politik tidak bisa memilih jodohnya sendiri, sebab ada peran orang tua di balik itu. Tentu gampang ditebak siapa yang dimaksud oleh Kang Emil sebagai orang tua tersebut. Bisa jadi adalah pimpinan partai politik. Karena hanya parpol atau gabungan parpol yang berhak mendaftarkan pasangan capres-cawapres ke KPU. Ada juga yang berperan sebagai kingmaker, yakni orang di belakang layar yang punya pengaruh besar dalam menetapkan capres-cawapres. Seperti Anies, kingmakernya yang ketua umum parpol adalah Surya Paloh. Tapi juga peran Yusuf Kala sangat besar dalam keputusan itu. Kang Emil sudah punya pengalaman 2 kali ikut pilkada dan keduanya dijodohkan orang tua. Tapi meskipun pengantin tak bisa memilih jodohnya, menurut Kang Emil keduanya, Ganjar dan Anies adalah sahabatnya. Jadi bagaimana keputusan Kang Emil? Ya, semuanya masih belum jelas. Dan lagi pula bukan Kang Emil yang memutuskan. Tanyakan saja pada pimpinan parpol, jangan tanya Kang Emil meskipun beliau siap menerima pinangan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Irwan Rinaldi Sikumbang yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Anies atau Ganjar. Kata Kang Emil, pengantin tak bisa pilih jodoh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.